sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Apa maksudnya Ustadz? Izin Mas Subihan belajar ya, jadi suami yang baik sama istri. Tolong catat ini. Zen, barang siapa pasangan suami istri yang saling menatap dengan penuh kasih sayang, maka di saat itu dia mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, menatap bukan melotot ya. Menatap bukan melotot. Jadi menatapnya dengan penuh kasih sayang, itu rahmat Allah diturunkan. Sentuhannya suami istri, Masya Allah, saat suami istri bersentuhan karena cinta didasarkan kepada Allah, maka sentuhannya itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Pegangan tangannya hati. Pegangan tangannya. Jangan tegang begitu, udah sah sekarang mah. Pegangan. Nah, pegangannya suami istri ini menggugurkan dosa di antara keduanya. Bapak juga pegangan Pak, boleh? Ini ibadah Ustadz. Iya, karena rumah tangga itu setiap detak-detiknya ibadah, betul? Maka wajar, kata para ulama, nikah itu dalam bahasa Arab ditulis dalam 4 huruf. Berapa huruf? 4. Huruf yang pertama nun, huruf yang kedua kaf, huruf yang ketiga alif, huruf yang keempat ha. Nikah ada berapa huruf? 4. Huruf yang pertama nun, huruf yang kedua kaf, huruf yang ketiga alif, huruf yang keempat ha. Ternyata masing-masing huruf yang merangkai kata nikah dalam bahasa Arab punya arti masing-masing. Apa artinya? Huruf yang pertama nun, artinya nikmat. Nikah itu nikmat. Betul apa betul? Ini yang udah nikah lama, nikah nikmat apa enggak? Nikah lama apa enggak? Ustadz, nikmat karena pahalanya besar. Betul? Huruf yang kedua kaf, artinya karomah. Orang yang nikah itu mulia. Betul? Izin, Mas Subihan sebelum menikah dengan setelah menikah beda kemuliaannya. Maka wajar orang yang nikah rizkinya dilipat gandakan oleh Allah. Orang yang nikah rizkinya ditambah oleh Allah. Kenapa? Karena ada kemuliaan, karomah. Huruf yang ketiga alif, artinya apa? Ulfah, kasih sayang. Orang yang nikah nggak sendirian lagi, karena dia punya kasih sayang dari pasangan yang dihadirkannya. Dan huruf yang keempat ha, artinya hikmah. Nikah itu banyak hikmahnya. Betul? Bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi menikah juga menyatukan dua keluarga yang saling mengerti. Itu artinya menikah. Maka yang pertama, Mas Subihan, Mbak Sarifah, izin diingatkan, nikah itu ibadah yang paling lama. Berarti mulai hari ini, apa yang Mbak Sarifah lakukan kepada suami, apa yang suami lakukan kepada istri, itu jadi pahala apa? Ibadah. Kalau pahala ibadah, yang ngasih pahalanya siapa? Allah. Izin, karena ini ada pahala. Biasanya ibadah yang pahalanya besar, godaannya banyak atau dikit? Ibadah yang pahalanya besar, godaannya dikit apa banyak? Maka jangan kaget, yang namanya nikah karena ibadah pasti ada godaan. Maka nanti yang kedua, izin, nikah itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama, berarti nikah itu tempat belajar yang lama. Biasanya orang itu kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Harus ikut apa dulu? Ujian. Maka jangan kaget kalau nanti di rumah tangga ada ujian, jangan kaget. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Betul apa betul? Jadi kalau ada yang nanya, apakah rumah tangga akan bahagia selamanya? Enggak. Akan ada ujiannya. Akan ada kerikil-kerikil kecil yang menguji rumah tangga kita. Tapi percayalah, rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang bisa mengambil hikmah di balik masalah yang datang di rumah tangga itu. Sekarang pertanyaannya,
Mas Subihan dan Mbak Syarifah mau nggak rumah tangganya bahagia? Mau? Kok kayak nggak yakin gitu jawabannya? Mau atau tidak? Mau. Izin ada mic lagi nggak? Ulangi pertanyaannya. Mau bahagia rumah tangganya? Mau. Mau berkah? Mau. Izin ngasih nasihat. Ada 3 hadis Nabi yang harus Mas Subihan dan Mbak Syarifah pegang sebagai jalan agar rumah tangga kalian bahagia. Ada berapa? 3. Yang pertama, ini untuk semua. Hadisnya adalah ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Ulangi. Jaga Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Ulangi. Jaga Allah, maka Allah akan menjaga dirimu. Lebih keras. Jaga Allah, maka Allah akan menjaga dirimu. Oke. Apa Ustadz yang paling utama? Izin. Sholat. Mas Subihan, Mbak Syarifah, apapun nanti yang terjadi di rumah tangga, maka mulailah rumah tanggamu dengan sholat. Karena semua persoalan akan diberikan jawabannya dengan apa? Sholat. Maka izin Ustadz nitip, hadirkan sholat terbaik di rumah tanggamu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Izin Mbak Syarifah punya mata 2, nggak bisa ngawasin Mas Subihan 24 jam. Mas Subihan hanya punya mata 2, nggak bisa ngawasin Mbak Syarifah 24 jam. Ustaz, siapa yang bisa ngawasin mereka? Allah. Siapa yang bisa menjaga mereka? Allah. Siapa yang bisa melindungi mereka? Allah. Maka pesan dari Ustaz, jaga Allah, maka Allah akan jaga diri. Nanti malam sebelum kalian melakukan hubungan suami istri, ayo ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, ya Rabb, jadikan rumah tangga kami adalah rumah tangga yang Engkau ridhoi, yang Engkau berkahi. Itu yang kita minta. Mohon maaf, cinta karena paras ada expirednya, betul? Sekarang ganteng tergantung suaminya. Tergantung sekarang ganteng, besok barangkali enggak lagi, betul? Sekarang kulitnya kenceng, besok gitulah kira-kira. Cinta karena harta, harta ada habisnya, betul? Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya, betul? Tapi cinta karena Allah, itulah yang akan mengabadikan cintamu dalam hidup ini. Maka ingat, janji bersama ya. Janji bersama. Ketika Allah satukan engkau di dunia, maka mulai saat ini engkau jugalah nanti yang akan mengantarkan engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang pertama, tolong catat. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ulangi. Yang wajib Dijaga, yang sunnah ditambah. Yakin kalau ini dijaga, Allah akan berikan kebahagiaan di rumah tangga. Yang kedua, mohon izin, hadisnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Apa maksudnya Ustadz? Izin, Mas Subihan belajar ya, jadi suami yang baik sama istri. Tolong catat ini. Ada 5 kebiasaan suami yang berpahala besar. Ada berapa? 5. Ada berapa? 1, memuji istrinya. Mulai hari ini Mas Subihan harus punya panggilan terbaik untuk istri. Kira-kira apa panggilannya? Apa panggilannya? Apa? Saya. Yang keras atuh. Saya. Maksud saya maksud gitu. Saya kan nggak mungkin begitu. Apa yang pertama? Panggilannya apa? Sayang. Apa? Sayang. Ingat, perempuan itu lemahnya di telinga. Perempuan itu lemahnya di mana? Di telinga. Maka rajin-rajinlah memuji istrimu dengan panggilan sayang terbaiknya. 1, memanggil sayang kepada istri, pahalanya besar. Yang kedua, mencium istrinya.
Ada 5 bagian tubuh istri. Catat ini, catat. Ada 5 bagian tubuh istri yang jangan sampai dilewatkan untuk dicium sebagai kasih sayang. 1 ubun-ubunnya, 2 keningnya, 3 pipinya, 4 telapak tangannya, 5 bagian tangannya. Praktek. Duduk aja, nggak usah berdiri gitu ya. Tenang. Bismillah. Iya. Terus apa lagi? Kening. Iya. Terus apa lagi? Pipi. Iya, pipi. Iya. Terus apa lagi? Punggung tangannya. Iya. Terus apa lagi? Oke, Ustaz jelasin. Mencium kening, mencium ubun-ubun agar istri kita punya hati yang lembut. Jadi yang dicium ubun-ubunnya, yang lembut hatinya. Kening agar istri kita ingat terus sama kita. Pipi agar istri kita sayang banget sama kita. Tangan agar istri kita hormat sama kita. Belakang depan tangannya agar istri kita selalu setia melayani kita. Nanti malam ditanya lagi soalnya ini ya. Kening agar istri kita punya hati yang lembut. Kening agar istri kita ubun-ubun agar istri kita hatinya lembut. Kening agar istri kita ingat terus sama kita. Pipi agar istri kita sayang sama kita. Punggung tangan agar istri kita menghormati kita. Telapak tangan ininya agar istri kita senantiasa mau melayani kita. Izin Mas Subihan jalankan itu. 5 kebiasaan suami yang berpahala besar. 1 memuji istrinya, 2 mencium istrinya. Yang ketiga, tolong catat. Membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Jelas atau tidak? Mohon maaf, suami yang membantu istri bukan hina, justru mulia, betul? Baginda Nabi sering gak bantu istrinya? Sering. Maka nanti Mas Subihan, sekiranya istri lagi repot, bantuin sama kita, karena itu berpahala besar. Yang keempat, ngajak jalan-jalan istrinya. Nanti kalau Mbak Saripah lagi sakit gak usah dikasih obat, diajak jalan-jalan ke mall aja. Biasanya langsung sembuh dengan diajak jalan-jalan seperti itu. Dan yang kelima, izin. Suami yang senantiasa membelanjakan kebutuhan istrinya. Maka ini rumus. Mas Subihan, kalau pengen disayang sama Allah, sayangi istrimu. Mas Subihan, kalau ingin dimuliakan oleh Allah, muliakan istrimu. Suami yang sayang sama istri, maka Allah akan sayangi hidupnya. Ada 5 kebiasaan suami yang berpahala besar. 1 memuji istrinya, 2 mencium istrinya, 3 ingat ngajak jalan-jalan terus. 3 membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. 4 mengajak jalan-jalan istrinya. 5 membelanjakan kebutuhan istrinya. Tolong Mas Subihan, jaga itu, maka Allah akan jaga diri kamu. Dan mohon maaf, Ustadz termasuk orang yang sangat keras dengan sikap KDRT di rumah tangga. Please, tidak boleh kasar sama istrimu, tidak boleh marah berlebihan kepada istrimu. Bahkan mohon maaf, tidak boleh ada tanganmu yang menyakiti hati istrimu. Seorang suami yang menyakiti hati istrinya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, maka malaikat enggan mendoakan rumah tangga tersebut. Karena ada satu sakit yang dirasakan oleh seorang istri. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain disebutkan, al-mar'atu kal mir'ah, perempuan itu seperti cermin. Apa itu cermin Ustaz? Mudah pecah. Kalau sudah pecah, mungkin kau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tapi tak mudah melupakan. Status hari Sabtu malam Minggu itu tadi saya. Insya Allah. Balik sekarang. Mbak Saripah juga sama. Jadilah istri yang baik. Mulai hari ini Mas Subihan adalah surgamu.
Masubihan adalah ridho Allah untukmu. Masubihan adalah kebaikan-kebaikan dari Allah untukmu. Kata Nabi, kalau ada manusia yang diperintahkan bersujud, setelah dia bersujud kepada Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Kenapa? Karena suami adalah pintu surganya yang Allah titipkan bagi seorang istri. Barang siapa istri yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami dan mampu menjaga dirinya, apa kata Nabi? Silahkan istri tersebut masuk surga dari pintu manapun. Barakallah. Dan hadis yang terakhir, yang ketiga, tolong jaga ini. Ridullah fi ridul walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Bismillah. Setelah menikah, Masubihan, Mbak Sarifah masih punya orang tua. Ada ayahanda Gato, ada ibunda di sini.
Aku lagi kirim video. Video. Hah? Lagi kirim video. Sudah